Ageman asli Sunda baheula. Pada zaman kuno atau masa pra-Islam, orang Sunda memiliki konsep tersendiri tentang jagat raya. Konsep tersebut merupakan perpaduan antara konsep Sunda asli, ajaran agama Buddha, dan ajaran agama Hindu. Uraian mengenai hal ini antara lain terdapat dalam naskah lontar Sunda Kropa 420 dan Kropa 422 yang kini tersimpan sebagai koleksi perpustakaan nasional di Jakarta. Kedua naskah yang ditulis pada tahun lontar dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno itu berasal dari Kabuyutan Kawali, termasuk daerah Kabupaten Ciamis sekarang. Dulu di Kabuyutan Kawali tersimpan sejumlah naskah lontar Sunda dan barang pusaka lainnya peninggalan kerajaan Sunda. Lokasi tersebut selain pernah menjadi ibu kota kerajaan Sunda Galuh, juga menjadi tempat pengungsian sejumlah pejabat dan rakyat kerajaan Sunda Pajajaran. Setelah ibu kota kerajaan mereka atau Pakuan Pajajaran di sekitar kota Bogor sekarang diserang dan diduduki oleh pasukan Islam Banten Cirebon. Bersama dengan naskah-naskah lontar lainnya, kedua naskah lontar tersebut diserahkan oleh Bupati Galuh Raden Ajeng Kusumadiningrat memerintah tahun 1839 sampai 1886 kepada Museum Gedung Gajah atau Museum Nasional sekarang pada perempatan ketiga abad ke-19. Kosmologi Sunda kuno membagi jagat raya ke dalam 3 alam, yaitu bumi sangkala, dunia nyata, alam dunia, buana niskala, dunia gaib, alam gaib, dan buana jati niskala, dunia atau alam kemahagaiban sejati. Bumi sangkala adalah alam nyata di dunia, tempat kehidupan makhluk yang memiliki jasmani atau raga dan rohani atau jiwa. Makhluk demikian adalah yang disebut manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lain yang dapat dilihat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buana niskala adalah alam gaib, sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang wujudnya hanya tergambar dalam imajinasi manusia, seperti dewa-dewi, bidadari-bidadari, apsara-apsari, dan lain-lain. Jumlah dan ragam makhluk tersebut banyak dan bisa bergabung satu dengan lainnya, serta berkedudukan lebih tinggi daripada manusia. Buana niskala yang disebut juga kahyangan, yang terdiri atas surga dan neraka. Naskah Kropa 422 menyebutkan Wah Batari Sri, Wah Lengkawati, Wah Wirumananggai, dan Dayang Trusnawati sebagai penghuni buana niskala. Di samping itu, penghuni buana niskala lainnya di antara 9 dewi, seperti Dewi Tunjung Herang, Dewi Sri Tunjung Lenggang, Dewi Sri Panawati, dan 45 bidadari yang disebutkan namanya antara lain Bidadari Tunjung Maba, Bidadari Nagagini, Bidadari Endah Patala, Bidadari Seda Jati. Buana jati niskala adalah alam kemahagaiban sejati, sebagai tempat tertinggi di jagat raya. Penghuninya adalah Zat Mahatunggal yang disebut Sang Hyang Manon, Zat Maha Pencipta yang disebut Si Ijunajati Nistimen. Zat inilah yang tingkat kegaiban dan kekuasaannya paling tinggi. Dialah pencipta batas, tetapi tak terkena batas. Dengan demikian, tiap-tiap alam mempunyai penghuninya masing-masing yang wujud, sifat, tingkat, dan tugas kewenangannya berbeda. Kosmologi Sunda kuno berbeda dengan kosmologi Islam.
Dalam ajaran Islam, jagat raya digambarkan terdiri dari 5 alam, yaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Kosmologi menurut konsep Islam cenderung didasarkan pada urutan kronologis kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Alam roh dan alam rahim yang merupakan alam gaib menjadi tempat kehidupan manusia sebelum lahir ke dunia atau alam dunia. Sementara alam barzah dan alam akhirat yang juga merupakan alam gaib menjadi tempat kehidupan manusia sesudah mengalami kematian. Kehidupan manusia di alam dunia sangat menentukan kehidupannya di alam kubur dan alam akhirat. Jika kosmologi Islam mencerminkan gambaran urutan kronologis kehidupan manusia, kosmologi Sunda kuno mencerminkan gambaran jenis penghuninya dan tingkat kegaibannya. Karena itu, kosmologi Sunda kuno menggambarkan pula tinggi rendahnya kedudukan, baik kosmosnya maupun penghuninya. Kosmologi Sunda kuno tidak mengungkapkan adanya alam yang dihuni oleh roh manusia sebelum lahir ke alam dunia atau bumi sakala. Walaupun tempat hidup manusia di alam dunia, tapi setelah kematian ada 2 kemungkinan tempatnya, yaitu kembali ke alam dunia dalam wujud yang derajatnya lebih rendah, menjadi hewan, tumbuhan, atau benda lainnya sesuai dengan kepercayaan reinkarnasi, dan menuju alam niskala, bahkan terus ke alam jati niskala, menyatu dengan kehidupan dewa dan kemudian mahadewa. Yang menentukan tempat seseorang sesudah kematian adalah sikap, perilaku, dan perbuatannya selama hidup di dunia. Jika sikap, perilaku, dan perbuatannya buruk, bertentangan dengan perintah dan sesuai dengan larangan ajaran agama, ia akan kembali lagi ke alam dunia dalam wujud yang lebih rendah derajatnya, kepercayaan reinkarnasi, atau masuk ke dalam siksa neraka. Jika sikap, perilaku, dan perbuatannya baik sesuai dengan perintah dan bertentangan dengan larangan ajaran agama, ia rohnya akan naik menuju alam niskala yang menyenangkan atau surga, dan bahkan ke alam jati niskala yang paling menenteramkan. Kejadian tersebut disebut moksa dan merupakan jalan ideal yang selalu didambakan oleh manusia. Dalam hal ini, prinsip tampak kehidupan sesudah manusia mati mengandung kesejajaran dengan konsep Islam, yaitu pertalian dengan situasi dan kondisi kehidupan manusia di alam akhirat ditentukan oleh sikap, perilaku, dan perbuatannya di alam dunia. Sehubungan dengan adanya jalan ideal yang menghubungkan bumi sakala alam dunia dengan buana niskala dan buana jati niskala alam akhirat, maka dalam naskah lontar Kropa 420 diutarakan secara panjang lebar tentang ciri-ciri dan sifat kehidupan di bumi sakala. Sedangkan dalam Kropa 422 dikemukakan ciri-ciri dan sifat kehidupan di buana niskala dan buana jati niskala yang menggiring manusia agar memilih jalan ideal yang lurus menuju buana niskala yang berupa surga yang menyenangkan. Bahkan buana jati niskala yang paling tinggi derajatnya. Kropa 420 membuka penuturannya dengan pernyataan dan pertanyaan. Berjalan teriring rasa senang, saling bagi saat dunia binasa, tembus memancarkan sinar, kemanakah harus minta tolong? Jawaban atas pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Wah Batara Sri, penghuni Kahyangan atau buana niskala.
Kepada siapakah mohon pertolongan, baik di Sakala maupun di Niskala, terlebih lagi di Kahyangan, kecuali dalam perilaku setia pada kodrat Mahapandita. Mahapandita adalah pandita atau pemimpin ahli agama yang hidup di bumi Sakala dan paling tinggi tingkatannya. Ia mengemukakan ciri-ciri kehidupan di bumi Sakala. Samar oleh keadaan pagi hari, tertutup oleh langit yang luas, terhalangi kekuasaan langit sebab terjebak oleh cerita, terasa oleh segala kecintaan, tergiur oleh rasa nikmat, tergugah lagi oleh keinginan, senang oleh perasaan luar biasa, terpikat oleh perasaan mulia. Ajaran moral keagamaan dibahas dalam bentuk dialog antara pendeta utama dengan Pah Batara Sri, penguasa alam kayangan, dan Pah Sang Hyang Sri, penjaga alam kesurgaan. Ditekankan bahwa setiap makhluk yang ada di jagat raya, baik di bumi Sakala maupun di Buana Niskala, hendaknya mampu menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kadar bayu atau kekuatan, sabda atau suara, dan hedap atau iktikat yang diterima dari Sang Pencipta. Manusia pun hendaknya mampu menyeimbangkan bayu, sabda, dan hedapnya masing-masing melalui berbagai kegiatan tapa atau pengabdian, lahir dan batin, agar kelak bisa kembali ke kodratnya bagaikan dewa. Selain itu, dalam melaksanakan tapa, manusia hendaknya diiringi oleh penuh rasa keikhlasan, jangan rakus, jangan mengambil hak yang lain, supaya tidak tersesat kembali ke bumi Sakala dan mengalami sangsara. Apabila hendak berbuat kebajikan, janganlah setengah hati. Itulah kodrat pendeta dan hakikat pertapaannya yang dilakukan tak kenal siang dan malam. Perhatikanlah orang yang benar. Carilah orang yang menjalankan tapa, semoga berhasil berbuat kebaikan. Janganlah menjalankan tapa yang salah, yaitu tapanya orang yang suka menyiksa badan, berlebihan dalam hal kekuasaan, terperdaya oleh isi hati, dan tersesat karena birahi. Itulah perilaku yang tak bermanfaat. Menjadi pendeta janganlah hanya mengaku-aku, melainkan hendaknya disertai kekuasaan sejati. Nasihat pendeta utama yang lain adalah janganlah mencuri sembunyi-sembunyi, berpikiran tamak menghalangi, menggertak merampok, suka membunuh orang suci, memeras yang tak berdosa, iri dengki melukai memukul, berani mengawali berutang. Adapun berbagai kenikmatan dunia antara lain lumut, rumput, dan berbagai umbi, berbagai dedaunan tak pernah kurang, ilalang, arak, dan berbagai buah-buahan. Adapun ciri dan sifat kehidupan di Buana Niskala dan Buana Jati Niskala, tempat tinggalnya para dewa-dewi, Batara, Batari, Sang Hyang Manon, dan makhluk halus lainnya mencerminkan kehidupan tingkat tinggi yang tak dibatasi oleh keperluan dan kepentingan duniawi. Sebagaimana diutarakan pada teks Kropak 42 yang berjudul Jatiraga, penjelmaan yang paling sempurna menurut naskah ini adalah umat manusia. Karenanya manusia diwajibkan untuk berusaha berbuat amal kebaikan agar kelak sukmanya bisa kembali ke kodrat sejati di kahyangan atau surga. Sementara manusia yang terlalu terbawa nafsu angkara murka akan menjadi raksasa serakah, tamak, dan rakus terhadap hak-hak yang lain. Sukma mereka hanya bisa kembali ke alam niskala sebagai penghuni neraka. Kalaupun mendapat keringanan dari penjaga neraka,
Sukma itu harus mengalami reinkarnasi di bumi sakala yang bisa jadi derajatnya lebih rendah dari manusia. Bahwa yang berada di Buana Jati Niskala itu si Ijuna Jati terlalu tangguh dan kuasa, karena dia adalah pemilik keesaan, kebijakan, kekuasaan, kesentosaan, pengabdian, tenaga, ucapan, dan nuraninya sendiri. Rumusannya adalah inilah si Ijuna Jati. Bukan surga yang dikuasai oleh Sang Hyang Tunggal Permana. Kalaulah itu tangguh sebab keesaan-keesaanku sendiri, kebijakan-kebijakanku sendiri. Kalaulah itu unggul sebab kekuasaan-kekuasaanku sendiri. Kalaulah itu terlalu berkuasa sebab kesentosaan-kesentosaanku sendiri, pengabdian-pengabdianku sendiri, tenaga-tenagaku sendiri, ucapan-ucapanku sendiri, nurani-nuraniku sendiri. Begitu berkuasanya aku, tak mungkin ada yang berkuasa melebihi aku, tak mungkin ada yang unggul melebihi aku, tak mungkin ada yang suci lebih dariku, sehingga mustahil ada yang menguasaiku sebagai pengikut hakikat kebenaran sejati. Batara Jati Niskala berkuasa di mana-mana dan wujud kekuasaannya luar biasa, sehingga berhasillah dia memerintah pada bumi tanpa tanah, pada ruangan tanpa udara, pada siang hari tanpa matahari, pada purnama tanpa bulan, pada tiupan tanpa angin, pada cahaya tanpa bayangan, pada angkasa tanpa langit, pada kodrat tanpa kehidupan. Salah satu kelompok penghuni Buana Niskala teridentifikasi berwujud jenis wanita seperti dewi, apsari, bidadari. Hakikat kewanitaan menurut naskah ini adalah kekuasaan yang berada di tangan Sang Hyang Sri dengan ciri-cirinya. Dari yang berkuasa unggul, dari yang unggul mengasuh, dari yang mengasuh sejahtera, dari yang sejahtera tak tampak, dari yang tak tampak indah, dari yang indah halus, dari yang halus gaib, dari yang gaib sempurna, dari yang sempurna bersifat kedewaan, dari yang bersifat kedewaan. Di dalamnya diungkapkan pula tentang makna benar, bahwa benar itu artinya jika kekuatan diperkuat lagi, ucapan diucapkan lagi, perasaan dirasakan lagi, hidup dihidupkan lagi, jernih dicernihkan lagi, sejati disejatikan lagi, kegaiban digaibkan lagi, halus dihaluskan lagi, lenyap dilenyapkan lagi, pengawasan diawasi lagi, berjalan diperjalankan lagi, sadar disadarkan lagi. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tampak bahwa konsep kosmologi Sunda kuno bukan hanya dimaksudkan untuk pengetahuan semata-mata mengenai struktur jagat raya, melainkan lebih ditujukan sebagai media agar kehidupan manusia jelas tujuan akhirnya, yaitu kebahagiaan dan ketentraman hidup di Buana Niskala dan Buana Jati Niskala yang abadi. Nuhun, nuhun, nuhun.